Oke, sip. Udah pindah ke bawah. Enggak. Oke. Sampai mana tadi? Sampai tanggal lah ya. Oke. Lanjut. Kemudian teknis perkuliahan daring. Apakah sudah enroll di ELOG? Kayaknya sudah. 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 Nah, nanti segala sesuatunya terkait dengan materi dan juga submission di situ. Terus terkait dengan pengumuman itu harusnya di Simaster. Apa kalian lebih prefer untuk WA group atau gimana? WA group boleh sih, Bu. Ada yang nggak terima nggak? SMS lagi, email dari Bu Simaster. Ada yang nggak terima notifikasi Simaster nggak? Soalnya saya nggak bisa tahu itu kekirim apa enggak. Sama sekali nggak ada notifnya di saya. Terima, Bu. Biasanya muncul, Bu, di kalau aplikasi smartphone. Di saya maksudnya? Di mahasiswanya, Bu. Oh iya, maksudnya saya nggak tahu itu terkirim atau tidak gitu loh. Jadi kan harusnya bayangan saya kalau saya ngirim ke kalian, saya juga nerima kopinya gitu loh. Berarti saya juga terima, saya menjamin kalian menerima juga. Kebayang nggak maksudnya? Saya tuh nggak terima kopinya, jadi saya nggak tahu itu terkirim atau tidak. Kayaknya saya udah kirim dari beberapa hari yang lalu, terus saya kirim lagi, saya nggak tahu kapan terakhir saya kirim, dan di Simaster saya nggak ada recordingnya bahwa sudah saya kirim atau belum. Jadi ya itu dia, saya nggak tahu. Kalau misalnya tidak ada yang menerima notifikasi, mau bikin grup WA, silakan ketua kelasnya koordinasikan. Saya dikasih linknya atau nanti saya di-invite, terserah lagi gimana caranya. Nanti akan saya buat double. Jadi Simaster itu sekarang sifatnya bikin pengumuman itu wajib. Tidak seperti dulu bisa pakai WA grup kelas. Kalau sekarang di Simaster itu pengumuman kelas itu wajib karena dipantau sama akademik. Ya, jadi nanti akan saya bikin double. Kalau berkenan bikin grup WA, tidak mengebak-ngebai grup yang sudah banyak mungkin di tempat kalian, silakan aja, nanti saya tinggal di invite begitu ya. Kemudian media perkuliahan ada sinkron, ada asinkron, nanti akan saya jelaskan kemudian. Ini juga nanti akan saya tanyakan kalian prefernya pakai apa. Kalau Zoom saya tidak punya, yang punya departemen, dan saya rasa akan sulit kalau berkoordinasi dengan departemen untuk membookingkan Zoom. Jadi pilihannya antara Webex dan Google Meet. Kalau Google Meet karena dia free, jadinya fiturnya tidak terlalu banyak. Kalau Webex fiturnya lebih banyak, tapi mungkin nggak terlalu familiar ya. Saya pun pakai Webex biasanya untuk sebagai undangan aja, bukan sebagai koordinatornya. Nanti saya siapkan sebuah form untuk kalian memberikan feedback ke saya, kira-kira kalian nyamannya di mana. Karena ini masih kontrak kuliah, saya pengen menyesuaikannya dua arah. Jadi kaliannya nyaman, saya juga nyaman. Karena ini daring, ya saya rasa banyak yang harus beradaptasi juga. Kemudian method of delivery nanti akan saya jelaskan. Dulu saya jarang pakai QR, sekarang disuruh pakai QR. Nanti buat yang belum scan QR, buat absen nanti saya absenkan manual. Kemudian metode perkuliahan saya, kalau belum pernah ikut saya kuliah sebelumnya, itu saya 1 hari sebelum, paling tidak itu sudah mengabari apa aktivitas kuliah kita hari ini. Bisa jadi dalam 1-2 SKS ini akan ada 2 metode. Misalnya kita akan Gmeet, tapi kita juga akan mengerjakan tugas mandiri yang saya pantau. Jadi kalau prinsip di saya, daring ini sebenarnya sulit di semua orang ya. Saya pun sulit juga karena posisi saya di rumah juga saya ada kewajiban yang lain, jadi tidak bisa sefokus kalau saya ada di kelas. Nah, jadi harapan saya adalah kita sama-sama nyemangatin, gitu. Sama-sama nyemangatin dengan cara saya tidak
tidak begitu sreg kalau memberikan tugas di luar jam kuliah. Tapi saya berharap selama jam kuliah kalian ada di situ. Jadi, semisal itu adalah metodenya mixing, ada Gmeets-nya, ada tugasnya, saya akan meng-issue tugasnya misalnya jam 1, setengah dari kuliah adalah tugas, jam 1, kemudian saya akan tutup tugasnya jam 2 misalnya. Jadi setelah jam 2 kalian bisa berpindah ke lain hati, sudah tidak usah mikirin kuliah ini lagi. Tapi saya harapkan selama 2 jam kalian komitmen kuliah, kalian ada di depan laptop. Depan laptop boleh sambil ngapa-ngapain, ya sambil makan boleh. Tapi kalian di situ, jangan disambi maksud saya. Saya akan komitmen setelah jam 2 kalian boleh ngapa-ngapain, tapi kalian juga komitmen selama 2 jam itu kalian tetap ada di situ. Jadi dengan kita seperti itu, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Biasanya menjadi nggak baik adalah karena kita sama-sama nggak komit. Bu Ratna nggak lihat ini gitu. Saya pikir juga kalian juga nggak lihat. Kalau di sini saya ngambil ngapain juga kalian nggak lihat. Jadi nggak kayak gitu. Selama 2 jam itu kita sama-sama komitmen untuk menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Jika itu kalian patuhi, tidak ada yang sulit insya Allah. Jadi saya komitmen apapun tugas itu, semisal pun akan mengambil waktu istirahat, tapi tidak banyak. Karena ini teori juga ya. Kecuali praktikum. Praktikum besok kita 3 SKS. 3 SKS itu akan saya bagi ke 3 jenis. 3 jenis mulai dari penjelasan materi, terus nanti apa. 3 macam kegiatan. Begitu. Masih ada orang? Dengan panjang-panjang orangnya. Masih. Hadir Bu. Hadir Bu. Baik. Ya, sepakat ya. Jadi walaupun daring tetap harus komitmen. Kalau kalian merasa susah, percayalah teman-teman kalian juga susah, saya juga susah. Semuanya susah dengan kondisi kayak gini. Tapi ya mau nggak mau, pilihannya cuma 2. Kuliah tetap kuliah tapi nggak maksimal atau nggak kuliah sama sekali. Jadi kita mencoba semaksimal mungkin kita lakukan dengan cara mengkomitmenkan diri sendiri. Hanya 2 jam ini adalah kuliah ini. Jadi 2 jam berikutnya kuliah ini. Selama itu di situ aja. Dan saya berniat memang tidak akan memberikan extra job. Kalaupun itu ada tugas, saya akan menggunakan waktu kuliah untuk mengerjakan tugas. Tapi komitmen, ketika saya bilang ngerjain tugas, saya akan kasih tugasnya tepat jam 12.15 dan saya akan tutup jam 2 tanpa permisi. Jadi kalau jam 2 belum submit, mungkin dari jam 12.15 kalian jalan-jalan ke mall, kalian mau pulang jam 1 baru buru-buru ngerjain, terus ternyata submitnya telat, saya tidak mau menerima lagi. Jadi kalau mau jalan-jalan ke mall, mulai jam 12.15 kerjakan tugasnya, cepet-cepet selesaiin, begitu selesai sana jalan ke mall, saya nggak masalah. Nggak usah izin ke saya, Bu saya ke mall dulu ya Bu, udah selesai tugasnya. Nggak usah. Kalau memang kewajiban Anda sudah selesai, kalian mau ngapain terserah. Yang penting apa yang saya berikan itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Gitu. Kemudian, nah ini, kalau kita luring, biasanya saya akan membagi-bagikan kertas, kemudian saya minta teman-teman menempelkan di papan. Apa yang kalian harapkan di saya dan apa yang saya harapkan di kalian, kita tempel sama-sama. Kemudian akan saya foto sebagai bukti kontrak bahwa kita sepakat dengan kondisi tersebut. Jadi jangan sampai saya pengennya mulainya jam 12.30, misalnya. Jadinya Bu Rata mulai 12.15, tapi selalu datangnya 12.30, berarti kan saya tidak sepakat. Nah, makanya sekarang pengen kesepakatan. Nah ini jam perkuliahannya kan agak nanggung nih, bukan nanggung ding, terhambat. Misalnya mau digeser, saran saya lebih dari 15 menit. Jika mau dipindah silakan. Nanti akan saya laporkan ke akademik. Monggo. Mungkin usul Bu 12.30 Bu. 12.30 ini hari Rabu ya. Iya. Kalau saya nggak masalah. Kalau kalian ada lagi yang mau Rabunya tetap atau mau pindah? Tetap Bu, tetap. Iya, tetap Ibu. Jadi saya juga setuju kalau 12:30 aja mulainya. Oh ya, oke. Ada lagi yang mau usul? Boleh Bu, 12:30 aja Bu. Oh iya.
Tapi nanti semisal jadi berkurang, kan harusnya kalian selesai 13.55 ya, berarti berkurang sekitar 10 menit kalian tidak masalah. Jatah kuliah kalian maksud saya. Insya Allah aman Bu, karena kadang juga nggak efektif ke 12-15 itu kadang anak-anak juga belum hadir semua gitu Bu. Oke. Jadi 12.30 sharp ya. Berarti kesepakatan kita 12.30 akan saya mulai. Nah ini kalau masalah terlambat nggak terlambat. Kalau dulu di kelas saya luring itu ketika jam perkuliahan mulai saya akan membuat sebuah game yang akan dimainin sama orang yang sudah ada di kelas. Nanti ketika ada yang terlambat, biasanya pasti ada sih yang terlambat, mereka akan duduk di ujung pintu untuk melihat kita bermain sampai kita selesai. Terus nanti yang main game akan saya kasih skor yang akan ditabung sampai nanti akhir semester, dan yang terlambat tidak akan mendapatkan skor. Jadi kalau saya prinsipnya kalau kalian terlambat bukan berarti kalian tidak boleh masuk kelas, tapi saya akan lebih menghargai orang yang disiplin gitu. Tapi daring ini agak susah. Jadi intinya adalah saya concern ke masalah terlambat atau tidak. Saya concern ke bukan orang yang terlambat, tapi ke orang yang tepat waktu. Saya akan menghargai orang yang tepat waktu. Ibaratnya ada mahasiswa A dan mahasiswa B jalan sama-sama dari kosan menuju ke kelas. Si A pas di jalan lihat kanan kiri, makan dulu deh. Nggak apa-apa nanti terlambat juga kan. Tetap bisa masuk. Ketemu teman ngobrol dulu deh. Si B begitu keluar kosan dia langsung lari, dia tepat sampai misalnya 12.15 sampai ke kelas. Saya tidak masalah dengan si A, tapi saya menghargai si B. Itu makanya saya sangat menghargai orang yang tepat waktu. Karena saya pun demikian. Jadi jika pun terlambat dia akan mengabari, jika dia bisa sebisa mungkin dia tepat waktu. Jadi karena saya concern sama hal itu, tapi tidak bisa saya lakukan tiap hari mungkin nanti ada suatu saat saya akan membuat kuis tepat jam segitu dan berakhir jam segitu. Jadi kalau kalian terlambat mungkin tidak akan dapat kuis. Begitu ya kira-kira penjelasannya. Kenapa masalah ini mungkin tidak usah disepakati, tapi saya kasih tahu aja. Saya concern dengan orang-orang yang disiplin. Tapi saya nggak masalah kalau kalian datang terlambat, masuk kelas masuk aja. Nggak ada masalah buat saya. Kemudian metode kuliah ada 2. Kayaknya belum dijelasin ya. Udah. Sudah kan ya? Ini sudah dijelasin ya? Kok belum? Sudah belum sih? Kayaknya belum deh nih. Nanti kuliahnya, halo ada orang? Takut Hadir Masih ada Bu. Nah, jadi ada 3 metode di saya, sinkron, asinkron, sama flip. Sinkron itu adalah kayak gini, kita full akan online. Asinkron ntar ada tugas, ntar diskusi mandiri dan sebagainya, tapi asinkron itu akan saya kasih waktu sepanjang jam kuliah. Sama seperti saya bilang, kalau saya bilang pengumuman 1 hari sebelum, besok kita metodenya asinkron. Kita akan melakukan tugas mandiri, soal akan saya sampai tepat jam 12.30, dan submission akan saya tutup tepat jam 14. Kalau kalian mau kerjakan di depan, selesai kalian mau pergi-pergi silahkan. Kalian mau kerjain di belakang, tapi tidak akan saya kasih tambahan waktu. Jadi saya sharp. Itu yang akan saya buat untuk menjaga kalian tetap komitmen di jam ini. Gitu. Jadi jika asinkron saya akan buat seperti itu, sama seperti semester lalu juga begitu. Kemudian flip learning 2, jadi nanti ada sinkron, ada asinkron. Misalnya bisa dua arah. Pertama asinkron dulu, entah saya kasih video atau bacaan, kalian baca. Nanti akan saya kasih kuis untuk memastikan kalian membaca. Kemudian kita akan diskusi setelahnya. Itu metode flip learning. Nah, dalam metode pengajaran yang baik, dalam 1 semester, 3 ini harus di-mix. Jadi nggak bisa terus-terusan sinkron, tidak bisa terus-terusan asinkron, tidak bisa terus-terusan flip. Semuanya harus di-mix. Itu metode aslinya ya. Karena pembelajaran yang menggunakan satu metode itu tidak akan efektif. Tidak akan efektif dari banyak hal. Dari penyerapan materi, dari macam-macam itu tidak akan efektif. Dan saya percaya itu. Makanya
silakan siap-siap pengumuman ketika besok bentuk kuliahnya seperti apa, sehingga kalian bisa mengatur waktu. Tapi saya harap sudah dialokasikan ya 2 jam ini untuk kuliah ini, bisa mengatur waktu untuk lain dan sebagainya. Nah, nanti di link yang di bawah, saya akan bertanya terkait metode kuliahnya. Asinkronus itu kalian nyaman seperti apa? Ada 2 cara. Pertama, saya kasih bacaan, kalian baca, yang mana berarti kalian download satu file, atau saya kasih video, kalian harus streaming, kalian nonton, kalian akan pilih seperti apa. Kemudian sinkronus, tadi Webex ataupun Gmeet, silahkan nanti diisi di link di bawah. Ini cuma jelasin aja, nanti kira-kira akan ada pertanyaan seperti itu. Dengan pengumpulan tugas lewat elok lah ya, tidak ada pilihan. Sama media komunikasi mau seperti apa, mau si master kah, mau grup kah, silakan ditentukan. So far yang tersedia adalah si master, dan itu wajib buat saya, jadi itu akan saya tetap lakukan mau ada WA ataupun tidak. Tapi kalau kalian mau menambahkan WA, silakan ditambahkan. Ya, mungkin dibikinkan WhatsApp grup begitu Bu, soalnya teman-teman juga lebih on di WhatsApp. Oh ya, siap. Oke, Okay. saya juga ngebayangin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau notifikasi semua kuliah, dan itu ternyata kalau di kami bisa memberikan pengumuman sebanyak mungkin. Istilahnya, umumkan kirim dalam 1 hari itu 1 kelas 10 pengumuman tuh bisa. Dan saya membayangkan, misal nih, yang saya kirim pertama ada revisi misalnya. Pengumuman pertama kita akan mulai kelas jam 12.15. Oh, saya salah ketik, harusnya 12.30. Berarti kan saya harus ngulangi lagi tuh ngulangi lagi, terus kebayang kebaknya kayak apa email kalian nanti. Sedangkan buat saya sendiri sih, email itu adalah media yang paling bersih. Media paling bersih itu istilahnya apa yang masuk itu adalah yang penting buat saya ya. Jadi kalau kebanyakan notifikasi kayak gitu, nggak mumet juga ngelihatnya. Tapi ya kebanyakan WA group juga masalah sih sebenarnya. Tapi ya terserah kalian, kalau mau bikin WA group, oke aja. Tahun. Semester lalu tuh saya kelasnya ada 7 apa 8 ya. Semua itu pakai WhatsApp group, plus 1 kelas biasanya per kelompok bikin grup sendiri. Ada 1 mata kuliah grupnya ada 20. Ya, bikin mereka grup, ada sayanya juga. Jadi handphone saya penuh sekali. Tapi nggak apa-apa, buat alhamdulillah. Ini sudah saya bersihkan, jadi kalau kalian bikin WA group, kelas semester ini cuma 5 kalau nggak salah. Nggak masalah, tidak akan membebani handphone saya. Sudah punya grup, mulai dari grup RT, grup RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota gitu kan, udah penuh banget tuh. Belum dasawisma, grup arisan ini, arisan itu. Nah kan gitu, saya nggak tahu ya, udah kebanyakan grup nanti malah liar sendiri, terserah kalian. Tuh. Tapi kalau misalnya WA grup penting, silakan dibuat, saya di-invite, atau nanti kasih link, saya dikirimkan, terus saya join di situ. Oke, terus ini ada link yang saya sebar ke teman-teman kelas teori, kecuali yang besok saya akan bikin form sendiri. Silakan diisi. Curhat sebanyak-banyaknya, saya kasih paling bawah itu paragraf yang panjang di dalam Google Form tersebut, boleh sambil dibuka. Silakan sampaikan keinginan kalian dalam perkuliahan daring paling tidak 1 semester ini. Kita sudah mengalami sudah mengalami 1 semester yang lalu, dan saya rasa semua dosen dinilai oleh kalian juga kan ya. Semua dosen yang mengajar kalian kan dinilai juga. Dan saya cukup kaget juga, ternyata ada penilaiannya. Alhamdulillah kemarin tidak ada masalah sih dengan penilaian saya. Cuman dengan seperti itu saya jadi ya dapat cerita dari beberapa dosen, ada yang penilaiannya kenapa ya kurang baik padahal rasanya sudah baik. Nah dari alasan itu adalah saya berpikir, oh ternyata mungkin ada perasaan terpendam di mahasiswa ini yang tidak tercurahkan begitu. Tidak tercerahkan, Bu, saya pengennya gini, Bu, saya sebenarnya pengennya gitu, tapi karena kemarin mendadak daring kan, jadi rasanya semuanya tidak siap gitu. Tapi percayalah, semua mengalami kesulitan masing-masing, nggak cuma kalian. Saya pun di rumah ini, saya ibu, anak saya juga sekolah di rumah,
Terus saya juga harus ngurus rumah, belum lagi rapat sana sini. Ini jam 1 rapat, ini bentar lagi saya online lagi. Jadi kadang satu waktu ngomong di banyak tempat, dan itu rasa-rasa lama-lama sudah biasa. Udah biasa edan lah, lama-lama udah rapat kadang jam 7 malam, jam 9 malam, pernah sampai jam 11 malam. Itu karena alasan daring. Jadi tapi saya nggak bilang saya paling sibuk, kalian enggak. Saya yakin kalian juga pasti mengalami kesulitan yang sama. Kalian di rumah pasti role-nya bukan hanya mahasiswa. Kalian anak, mungkin jadi kakak juga, mungkin jadi sepupu juga, mungkin jadi ponakan juga, mungkin sambil kuliah harus ngomong adiknya. Saya yakin lah semua ada kesulitan masing-masing. Jadi tolong curahkan segala-galanya di situ. Jangan diempat. Bu, saya semester lalu kesulitan karena kesulitan karena sinyal. Misalnya Bu, saya harus nebeng ke rumah tetangga buat kuliah contoh ya misalnya gitu. Atau Bu, saya laptopnya sering hang jadi sering putus-putus. Cerita aja di situ. Nanti akan saya baca dan tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Jadi itu yang saya perlukan biar kita komunikasinya dua arah. Jadi jangan diempet. Nanti jadi jerawat. Kalau jadi jerawatan kalian kelar semester jerawatan semua. Ya tolong dikabarin aja. Bentar ya, chatnya saya baca. Saya baca nanti. Siap Bu, siap. Tolong dicurahkan aja masalah koneksi, masalah entah di rumah sulit karena ada bantu keluarga dan sebagainya. Tolong disampaikan. Nanti akan kita sesuaikan semuanya dengan baik biar sama-sama enak. Karena saya nggak sama juga kalian. Sini ke Jogja sini kan nggak mungkin juga. Oke, tolong diisi wajib nanti sampai jam selesai kuliah. Jadi jam 2 nanti saya pengen kalian sudah berpindah ke lain hati. Jadi tolong selesaikan semuanya itu di bawah jam 2. Tapi bukan berarti ngisi sekarang saya nggak didengerin ya. Nanti akan saya kasih waktu di belakang untuk menyelesaikan. Tapi jangan lupa maksudnya begitu saya tutup ya saya kasih waktu 15 menit tutup. Begitu tutup kalian langsung tidur siang. Nah gitu, selesaikan sampai jam 2. Itu memang kontrak kita di situ sampai jam 2 selesaikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada. Masih ada orang? Belum Bu. Oke. Belum ada Bu. Baik, belum pada sholat lagi ya. Nih, sedikit lagi deh. Baik, sekarang masuk ke kuliah. Panjang juga ya nih. Gak apa-apa sedikit. Nanti mungkin ada sedikit gambaran untuk ada inisial tugas untuk hari ini. Baik, untuk saya CPMK-nya sampai dengan jadi tujuan akhirnya adalah gimana menerapkannya kasus pengukuran dan kalibrasi. Pasti udah kebayang lah ya statistik itu apa. Statistik itu adalah data yang banyak. Cari nih patternnya, tap, biar bisa mencapai sesuatu yang optimal. Gampangnya gitu deh. Itu doang sih sebenarnya. Jadi di dalam situ nanti ada menghitung ini itu, biar kita bisa memanfaatkan apapun ya, apa bisa optimal, tidak ada yang tersisa. Ibaratnya errorless-nya sedikit lah. Kalau itu akhirnya dipakai, itu akan menghasilkan error yang sesedikit mungkin. Nah, kurang lebih begitulah probabilitas dan statistik itu kira seperti itu. Jadi, saya nanti akhirnya sampai ke distribusi proporsi sampling. Nah, setelahnya diteruskan oleh Patrias. Bagi dulu nih, saya dan Patrias 50-50. Kemudian di saya nanti kalau nggak salah tugasnya ada 2. Tugas ada 2, tugas besar ada 1 yang paling bawah nih CPMK 7 menerapkan teori pada pengukuran dan kalibrasi itu nanti akan jadi tugas besar. Begitu juga dengan Pak Trias. Jadi nanti setengah-setengah. Nanti sebelum ke Pak Trias kita akan menyelesaikan urusan gunung gini kita. Jadi kalau ada yang protes dengan nilai, silakan kita akhiri di sini. Saya tidak mau ketika sudah saya berikan ke Pak Trias, terus kalian mengeluhkan ternyata itu adalah nilai saya. Gak enak sama Pak Triasnya. Jadi nanti gunung gini kita akan selesaikan setelah UTS selesai. Kemudian materinya hari ini ada
solid, kemudian ada statistik deskriptif, kemudian nanti ada probabilitas dan distribusi, kemudian ada tugas 1, kemudian dan yang terakhir kita akan bikin tugas besar, itu nanti kelompok. Ini harus ada proyeknya ya. Setiap mata kuliah sekarang sudah harus ada proyeknya karena vokasi itu. Kemudian referensi yang saya pakai ada 2 ini. Unfortunately tidak ada e-booknya, nggak ada e-booknya. Tapi kira-kira outline kuliahnya pakai buku ini. Ini saya cari pun adanya online dan bajakan. Agak nggak enak hati juga kalau misalnya membeli buku bajakan itu. Karena pasti yang nulis sudah susah payah. Susah cari bukunya sudah. Sudah saya putar satu Jogja nggak ada. Tapi bisa dicari online pasti ada sih. Ini yang saya pakai. Kemudian aplikasinya. Nah ini mana aplikasinya? Oh di bawah. Oh oke. Salah naruh di sini. Bukan itu judulnya. Nah kita sekarang masuk sedikit banyak mengenal statistik lah. Peranan statistik itu apa? Satu, menggambarkan hubungan antara variabel. Jadi nanti misalnya kita punya beberapa data, input data ya, macam-macam itu bentuknya input atau hasil pengolahan dari yang lainnya, itu nanti akan kita bisa hubungkan dengan statistik itu. Seberapa dia korelasinya dengan si ini, seberapa dia korelasinya dengan itu bisa kita hitung. Kemudian dia bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan. Jadi peran statistik tuh besar ya, besar banget, di mana-mana kayaknya itu terpakai. Yang gampangnya lah rata-rata, semacam kurtosis, skew itu yang dasar-dasar sering dipakai itu membantu kalian untuk mencari titik yang paling optimal, gampangnya gitu ya. Titik yang paling optimal dengan sangat minim errornya, efektif lah begitu. Nah, dalam bidang teknik itu sebenarnya banyak, tapi saya agak sulit untuk mendeskripsikannya karena statistik itu digunakan ketika kita ketemu masalah. Benar ya? Kalau kita ketemu masalah, kita ketemu data yang gede, datanya gede banget, ada berapa jenis, ada berapa tipe, terus kita mau mencari satu pola misalnya gitu, barulah di situ kita cari tahu gimana ya caranya. Saya sendiri juga belajar statistik bukan karena saya kuliah statistik, tapi karena saya banyak join di penelitian, dan di beberapa penelitian itu juga butuh mengolah data. Jadi kalau disuruh cari contoh, ya contohnya itu biasanya ketemu masalah dulu baru kita belajar statistik. Ini saya ngambil dari buku. Misalnya mencegah terjadinya kegagalan dari part yang digunakan dalam perencanaan sebuah proses. Memiliki peranan penting untuk memperkirakan kondisi berdasarkan data agar meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau saya, pengalaman saya sih, statistik dipakai ini cuma 2. 1, mengurangi kesalahan. 2, mengurangi kesalahan dengan optimalisasi sama lah ya. Kalau kita optimal pasti kesalahannya berkurang. Optimalisasi atau mengurangi errorness sama 1, decision maker. 2 itu yang biasanya muter-muter di situ aja lah, muter mengambil keputusan. Jadi kalau ini mencegah kegagalan pada mesin, berarti dia mengurangi error yang mungkin terjadi. Kemudian analisa ketidakpastian, menentukan ketidakpastian data yang diukur. Jadi mungkin dari data-data yang kalian ambil dari sekian ribu misalnya, ada beberapa data yang sebenarnya sifatnya itu juga bisa dilihat polanya. Kemudian bisa dipakai buat prediksi juga. Bisa prediksi. Kalau kita tahu pola data yang akan terjadi, berikutnya gampangnya gini deh. 1, 3, 5, 7, pasti tahu kan berikutnya. Jadi kita bisa memprediksikan berikutnya akan apa. Itu juga bisa pakai statistik. Nah, saya tahunya apa yang saya pernah pakai aja. Karena sistemnya statistik yang saya pelajari adalah cemplung dulu ke masalah baru belajar. Saya mudah-mudahan bisa
nemenin teman-teman dengan baik. Terus mengetahui keakurasian, sama lah ya, akurasi itu terkait sama optimal bukan ya, ketepatan dari sebuah sistem. Kemudian bisa digunakan untuk pengendalian mutu. Jadi dari data yang ada ketemu patternnya tersebut dipakai sebagai indikator untuk mengendalikan mutu. Kurang lebih begitu deh. Jadi luas, nggak hanya ini sebenarnya, luas, banyak banget. Dan itu biasanya ketika teman-teman ketemu masalah, baru deh kepikiran kira-kira metode statistik apa yang bisa membantu saya untuk mengolah kasus tersebut lah istilahnya gitu, biar tujuannya tercapai. Jadi kalau dibilang tujuannya hanya ini dan ini, yang tadi saya bilang yang setahu saya adalah mengurangi error, mengambil keputusan, terus ya ketepatan dan yang lainnya itu bukan hanya itu, masih banyak lagi yang bisa dipakai dengan statistik. Intinya adalah ada data yang besar, kita cari polanya, kurang lebih kayak gitu. Terus metode statistik mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan fakta, ini nanti akan saya jelaskan ke pertemuan berikutnya, pengumpulan alat bantu dan sampel, pengklasifikasian, penyajian dan analisis, kemudian pengambilan keputusan. Ini adalah jika kita mau memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan statistika, inilah flow terarah yang bisa digunakan. Ada message sebentar, curhatan Bu Ratna, iya. Betul. Oke, kemudian ini nanti akan ketahuan ketika praktek lah ya. Kenapa harus ngambil fakta dulu, kenapa harus pengumpulan sampel yang seperti apa, itu nanti bisa dari prakteknya. Kira-kira flownya seperti itu. Ini nggak usah. Kemudian toolsnya, nah ini masih saya kira-kira apa yang akan dipakai, karena jadi kalau di kuliah statistika beneran itu panjang ya sebenarnya, nggak hanya satu mata kuliah doang, harus mendukung dari beberapa mata kuliah yang lain. Kemarin kesepakatan saya sama Pak Trias itu pakai Excel aja. Jadi apa yang kita ajarkan mungkin tidak terlalu sampai statistik yang rumit banget. Jadi pakai Excel aja bisa, tapi setelah saya pikir-pikir semacam SPSS dan yang lainnya juga bisa dipakai, Python juga bisa dipakai. Bisa dipakai untuk analisa. Cuman SPSS itu kan begitu datanya keluar harus pinter bacanya juga. Nah itu nanti apakah ada waktu sampai ke sana untuk menjelaskan. Jika tidak ya berarti nanti mungkin pakai Excel aja yang straightforward lah, nggak usah diajarkan terlalu jauh, tapi sudah terbiasa pakai, mungkin beberapa fitur juga udah sering dipakai teman-teman juga. Excel. Tapi mungkin tidak akan seluas pakai SPSS dan yang lainnya. Nanti kita sambil jalan, entah nanti saling mengenal tiga-tiganya juga atau memakai satu saja, nanti mungkin kita lihat di perjalanan. Jadi ada Excel, ada yang sering dipakai ya, tapi kalau kalian googling kayaknya banyak deh. Free tools untuk statistik tuh banyak. Ada SPSS, ada Python juga bisa pakai dengan beberapa library. Oke, perkenalan si statistik itu sampai situ. Saya rasa tanpa saya jelaskan pun kalian bisa membayangkan. Intinya ada data yang besar, kalian olah datanya sebaik mungkin agar bisa mencapai kondisi maksimum, kondisi terbaik. Intinya sih itu. Entah itu nanti dipakai buat kendali mutu tadi, entah nanti dipakai buat optimasi sistem, entah itu nanti dipakai buat apa, itu banyak. Nggak bisa saya jabarin satu-satu. Nah, tugas kalian masih ada setengah jam sambil kalian sholat dan nanti ngisi feedback. Kira-kira ada nggak sih pekerjaan kalian ataupun di kehidupan perkuliahan kalian yang statistik itu bisa diterapkan? Jadi ibaratnya
ada data yang banyak, misalnya nih, saya pengen men-setting kalibrasi lah ya, men-setting titik nolnya adalah sekian, titik kalibrasinya adalah sekian. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan feeling aja? Atau bisa nggak kira-kira statistik itu diterapkan di situ agar bisa digunakan sebagai kalibrasi yang tepat? Contohnya begitu. Nah, saya pengen kalian uraikan pengalaman pengalaman pekerjaan kalian, entah itu pekerjaan kampus, entah itu nanti kalian punya project di luar. Kira-kira statistik itu bisa diterapkan untuk apa sih? Gitu. Kebayang nggak pertanyaannya? Halo, ada orang? Kebayang Bu, kebayang. Jadi instead of berbar-bar ya menentukan sebuah keputusan, wah ini dikira-kira nih, kayaknya dikira-kira kalau titik nolnya itu 10 misalnya gitu, itu berdasarkan feeling. Ya, Kalau ya. itu tidak pakai feeling, kita terapkan statistik itu, kira-kira bisa nggak? Apa data yang harus kalian ambil? Ya saya nggak minta sejauh itu, tapi coba kalian uraikan dengan kata-kata kalian sendiri. Nggak formal nggak masalah, tapi saya cuma pengen kalian kebayang statistik tuh kepake untuk apa sih di dalam keseharian, nggak keseharian ya, di dalam pekerjaan kalian tuh kira-kira bisa kalian taruh celah statistik tuh di mana gitu. Kebayang ya pertanyaannya ya? Ya Bu. Iya, Bu. Bisa. Bisa. Ini sebenarnya akan jadi bagian tugas, mungkin tugas yang berikutnya. Jadi ini pengen saya cicil. Oh ya, satu lagi yang tadi saya udah jelasin belum ya? Saya itu kan orang yang melihat proses. Jadi jika pun ada tugas, kayak mungkin di sini nggak bisa saya contohin. Di semester lalu ada Piranti Bergerak. Itu kita kan bikin goalnya adalah bikin project ya, bikin aplikasi. Nah, itu sudah saya kasih tahu di semester di minggu pertama untuk dicicil sampai minggu ke-10. Yang mana sebenarnya proyek itu dialokasikan dari 3 minggu terakhir. Tapi dengan saya membuat seperti itu, saya melihat prosesnya teman-teman mahasiswa itu. Mulai dari cari ide, mulai dari itu saya ikutin terus. Nah, bagian daripada kira-kira statistik itu apa sih yang akan dipakai buat pekerjaan kalian itu nanti bisa dipakai ke tugas berikutnya. Jadi jangan merasa sia-sia melakukan ini. Nanti mungkin tidak terlihat di nilai sekarang, tapi akan terpakai untuk tugas yang berikut-berikutnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan kalian anggap kuliah saya ya khususnya. Kuliah saya akan menilai dari ujian, saya ikut ujian, nilai saya gede, selesai. Ada yang seperti itu, ikut ujian, tapi pas saya keluarkan nilainya D. Bu, saya kan ikut ujian, tapi saya nggak pernah ngelihat kamu ngerjain apapun, jadi saya nggak pernah tahu progresnya. Jika dia ujian yang ngerjain adalah orang lain, saya juga tahu. Bahkan gaya bahasa kalian menguraikan itu berpola kok. Saya tahu ini yang ngomong, karena biasanya bahasa uraiannya kayak gini. Saya tahu cara pikir masing-masing jadinya. Jadi balik lagi, ikutinlah prosesnya. Saya harap kalian menikmati prosesnya. Jangan pikirkan hasilnya. Kalau kalian mengikuti prosesnya, gak usah pikirin nilai. Percaya sama saya. Kalau kalian ada di sini, kerjain tugas sesuai dengan apa yang saya minta. Kalian gak nyontek. Ini ide kalian tuh kan besar. Mau kalian nulis apa aja terserah. Pakai bahasa formal, informal terserah. Saya pernah bikin Bu, project kayak gini. Ternyata gini, sesuai bahasa kalian aja. Nanti kesini-sini saya tahu, oh dia interestnya ke sana, oh pekerjaan dia tertariknya ke sana, oh dia pernah ngerjain project ini, oh ini. Jadi ketika nanti ada tugas berikutnya, kelihatan tuh polanya. Oh si ini akan pasti ngarah ke sana. Itu yang saya lihat. Kalau kalian menghilang dari sekarang, tahu-tahu nongol nanti di ujian, saya bisa nilai apa kalau gitu? Begitu ya? Oke? Oke, Bu, siap. Baik, Bu. Prosesnya. Ini saya kasih waktu agak panjang sampai minggu depan berarti ya, sebelum kita kuliah lagi, karena sebenarnya tidak ada kesepakatan tugas di sini, tapi tugas ini nanti kepakai buat tugas berikutnya. Jadi saya harap sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Saya punya bayangan nanti statistik bisa saya terapkan di sini Bu, Nanti tugas berikutnya saya akan mencoba menerapkan teorinya ke bayangan kalian itu. Saya harap bisa seperti itu, tapi nanti dengan jalan kita bisa lihat.
apa yang akan kita lakukan ke tugas berikutnya. Tapi paling nggak kalian punya ide dulu lah. Ibu, Ya. misal apa namanya? Ini kan kita kan di rumpun saintek nih, misalkan data yang mau diolah itu bukan berkaitan dan bahkan tidak berhubungan dengan saintek, apakah boleh? Boleh. Oh ya, Boleh. makasih. Kan ini tidak. Jadi universal ya Bu ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau tugas besar itu kan mintanya memang terkait dengan kalibrasi dan pengukuran. Nanti itu lain bab. Lain bab. Paling tidak kalau kalian tidak memikirkan secara universal saya harus sempitkan. Pokoknya kalibrasi gitu. Gak susah lah. Kita kuliah juga belum mulai. Paling nggak kalian kebayang, oh di dunia ini statistik itu akan bermanfaat untuk ini ya. Atau misalnya kalian punya peternakan di rumah misalnya gitu. Kira-kira misalnya data peternakan tuh. Berat hewan misalnya. Nanti bisa diprediksi kira-kira titik penjualan tertinggi adalah hewan dengan berat sekian di bulan sekian misalnya gitu. Itu bisa nerapin statistik di situ. Contoh. Itu nanti akan jadi di tugas 1 sama tugas 2 karena kan nanti kita coba terapkan teorinya. Tapi kalau di tugas besar maunya adalah arahnya ke pengukuran dan kalibrasi. Tapi saya sendiri belum kebayang nanti datanya saya dapat dari mana. Tapi nantilah itu. Pokoknya konsepnya seperti itu sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Trias. Kurang lebih seperti itu. Gitu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini udah belum, oke. Ini udah 1:30, ada feedback yang harus kalian isi. Ini bisa mulai kalian pikirkan dari sekarang, tapi masih lama pengumpulannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa tidak ditunda, kenapa harus ditunda? Sama sholat, silakan sholat. Mungkin segitu saja. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup Bu. Cukup ya, oke. Cukup Bu. Baik, oke. Baik, sekali lagi saya harapkan teman-teman tetap semangat dan ikutin prosesnya. Ikutin aja terus, jangan dilepas maksud saya. Sekali kalian lepas, sekali kalian lengah, saya juga nggak bisa ngabsenin kalian 42 ini terus-terusan. Wah si Mas Kusuma nggak ada, wah si Mas Hilmi nggak ada, saya nggak bisa inget terus-terusan. Jadi saya harap kalian yang engage ke kuliah ini untuk tetap ngikutin prosesnya. Selama kalian ikutin itu nggak berat kok, percayalah. Kalau kalian sudah mempersulit itu, saya juga sulit dirinya. Jadi mending kita sama-sama kerjasama lah, biar semuanya terasa nyaman, semuanya saya harapkan juga kalian lulus semuanya dengan nilai yang bagus juga. Alhamdulillah tidak pernah tugas selalu kerjakan, dan semua tugas kalian submit pasti saya baca. Jangan khawatir. Jadi kerjakanlah dengan maksimal. Oke? Amin. Baik Bu. Baik. Bu, barangkali ada yang belum absen tadi Bu. Iya. Iya Area Bu. mudah-mudahan sudah bisa ngisi masuknya. Saya itu dari tadi pagi nggak tahu, karena pagi tadi hujan ya, udah bisa. Tadi pagi juga begitu, susah sekali untuk bisa masuk terkait absen. Kalau kalian mau masuk kuliah, nggak masuk kuliah tidak masalah. Tapi akademik memohon kalian untuk bisa masuk 75%. Jadi tolong tetap masuk ya. Ini Andi Baihaki ada? Mas Andi Baihaki. Hadir Bu ya. Oke. Tenang Mas. Ya. Mas Latif apa Mbak Latif? Mas Latif ya. Hadir Bu. Hadir, oke. Nah, ya. Ini Mbak Mufida ada? Hadir Ibu. Oke. Mbak Rizky ada? Rizky Nurhandayani. Hadir Bu. Oke. Terakhir Mas Mikael. Mikael. Krisna Setia Dharma ada? Mike Bu. Mike. Gimana bacanya nih? Michael. Michael toh. Michael. Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Baik, sudah saya masukkan.
tolong di-enroll ya di di eloknya karena itu dipantau dengan akademik. Saya udah ngumumin tapi kalian nggak enroll nanti kelihatannya seperti tidak ada di dalam kuliah. Jadi sekarang semua terpantau by system. Habis ini saya harus melaporkan RPKPM dan lalala setiap selesai kuliah. Ya sudahlah, memang harus begitu. Baik, ada lagi? Mungkin? Semangat Bu, semangat. Semangat, ya. Kalian juga semangat dan tetap sehat. Sehat itu nomor 1. Kalau kalian nggak sehat, mau daring nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi sehat nomor 1. Tolong selama 14 minggu ini tidak terlalu banyak kemana-mana. Karena kalau kalian kemana-mana, kalian sakit, tugas nggak bisa jalan, dan yang lainnya. Jadi tolong jaga kesehatan juga. Dan jaga kesehatan orang rumah juga. Oke, baik. Ya, kalau begitu saya akhirnya saya ada rapat jam 1 juga. Ya beginilah. Kalau daring itu apa-apa serba multitask. Oke, nanti recordingnya juga akan saya share kalau sudah kondusif. Silakan tugasnya dikerjakan. Feedbacknya silakan segera diisi biar saya bisa menentukan sikap untuk kuliah-kuliah berikutnya. Mas apa B ya yang sama saya besok? Pemrograman lanjut. Iya. Kemudian saya dapat kelas A, biasanya kelas B. Nah, nanti besok ketemu sama saya, kita akan bersenang-senang. Senang-senang beneran, iya. Karena Python itu menyenangkan sekali. Kita akan bersenang-senang. Senang sekali. Bisa biar inilah ya. Biar punya ide sebenarnya. Biar nanti kalian kebayang bisa bikin ini dan itu. Oke. Kalau tidak ada lagi, biar segera sholat, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.